Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang berada di rumah. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Gimana anak-anak, kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga hari ini kita belajarnya berjalan lancar dan ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Kali ini kita akan belajar tema 7, kebersamaan, subtema 4, kebersamaan di tempat wisata. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Dengan membaca teks dongeng, siswa mampu menyatakan isi dongeng dengan percaya diri. 2. Dengan mengamati gambar, siswa mampu menyatakan pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4 sebagai bagian dari keseluruhan. 3. Dengan mengamati gambar yang disajikan, siswa mampu mengelompokkan karakteristik teman sekolah berdasarkan suku atau asal daerahnya. 4. Dengan mengamati gambar permainan bola tangan dan penjelasan guru, siswa dapat mempraktekkan prosedur melempar bola berjalan dalam bentuk permainan bola air. 5. Dengan melakukan kegiatan membuat maket, siswa mampu mengidentifikasi bahan buatan dan alat untuk membuat karya hias. Anak-anak, kita akan belajar asal-usul kota Surabaya. Ibu akan menayangkan videonya. Anak-anak, kita simak ya bareng-bareng. Kebersamaan di tempat wisata. Seluruh daerah di Indonesia memiliki tempat wisata. Minggu ini Siti dan teman-teman akan mengenal tempat wisata. Salah satu tempat wisata yang menarik adalah kebun binatang. Di kebun binatang, siswa dapat melihat lebih dekat binatang yang mereka sukai. Nah, di sini Siti dan teman-temannya berkunjung ke kebun binatang Nusantara. Pernahkah adik-adik berkunjung di kebun binatang? Binatang apa saja ya nih yang kalian lihat? Dulu waktu Kak Citra kecil, Kak Citra sangat senang sekali kalau diajak ke kebun binatang. Karena di kebun binatang, Kak Citra bisa melihat berbagai macam binatang. Dari binatang seperti kera, singa, harimau, burung, dan lain sebagainya. Ayo cari informasi tentang tempat wisata di daerahmu. Nah adik-adik, apakah di tempat daerahmu ada tempat wisata? Coba kalian nanti sebutkan ya tempat wisata di daerah kalian yang mungkin kalian bisa kenalkan kepada teman-teman. Kalau Kak Citra tinggal di Semarang, maka tempat wisata di tempat Kak Citra nih ada Lawang Sewu, ada Sampokong, dan lain sebagainya. Nanti kalian bisa cari informasi tentang tempat-tempat wisata di daerah kalian masing-masing. Apakah kalian pernah mendengar tentang kota Surabaya? Atau kalian malah tinggal di kota Surabaya? Atau pernah berkunjung ke kota Surabaya adik-adik? Nah, kota Surabaya itu dilambangkan dengan patung hiu dan buaya. Kok bisa ya patung hiu dan buaya? Kita lihat di sini. Patung kota Surabaya. Nah, patung ini berada di Surabaya adik-adik. Di sini ada patung ikan hiu dan buaya. Tetapi kenapa mereka saling menyerang ya? Nah, kita mau cari tahu asal-usul nama kota Surabaya.
Nah, ada dongeng tentang asal-usul kota Surabaya. Ayo kita baca dan kita simak bersama-sama dongengnya. Asal-usul kota Surabaya. Dahulu, di lautan luas sering terjadi perkelahian antara ikan hiu sura dengan buaya. Mereka berkelahi hanya karena berebut mangsa. Keduanya sama-sama kuat, sama-sama tangkas, sama-sama cerdik, sama-sama ganas, dan sama-sama rakusnya. Sudah berkali-kali mereka berkelahi, namun belum pernah ada yang menang ataupun yang kalah. Akhirnya mereka mengadakan kesepakatan. Aku bosan terus-menerus berkelahi, buaya. Aku juga, Sura. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak berkelahi? Tanya buaya. Untuk mencegah perkelahian di antara kita, sebaiknya kita membagi daerah kekuasaan menjadi dua. Aku berkuasa sepenuhnya di dalam air dan harus mencari mangsa di dalam air. Sedangkan kamu berkuasa di daratan dan mangsamu harus yang berada di daratan. Sebagai batas antara daratan dan air, kita tentukan batasnya, yaitu tempat yang dicapai oleh air laut pada waktu pasang surut. Itu idenya si ikan hiu sura. Baik, aku setujui gagasanmu itu, kata buaya menyetujui idenya si sura. Dengan adanya pembagian wilayah kekuasaan, maka tidak ada lagi perkelahian antara sura dan buaya. Keduanya telah sepakat untuk menghormati wilayah masing-masing. Namun pada suatu hari, ikan hiu sura mencari mangsa di sungai. Hal ini dilakukan dengan sembunyi-sembunyi agar buaya tidak mengetahui. Mula-mula hal ini memang tidak diketahuan, tetapi pada suatu hari buaya memergoki perbuatan ikan hiu. Tentu saja buaya sangat marah melihat hiu sura melanggar janjinya. Hei sura, mengapa kamu melanggar peraturan yang telah kita sepakati berdua? Mengapa kamu berani memasuki sungai yang merupakan wilayah kekuasaanku? Kata buaya sambil marah adik-adik. Aku melanggar kesepakatan. Bukankah sungai ini berair? Bukankah aku sudah bilang bahwa aku adalah penguasa di air? Jawab sura. Apa? Sungai itu tempatnya di darat, sedangkan daerah kekuasaanmu ada di laut. Berarti sungai itu adalah daerah kekuasaanku, kata buaya semakin marah. Tidak bisa, aku tidak pernah bilang kalau di air itu hanya air laut, tetapi juga air sungai, kata si sura. Kau sengaja mencari gara-gara ya sura? Buaya semakin marah adik-adik. Tidak, kukira alasanku cukup kuat dan aku memang di pihak yang benar, kata sura membela diri. Kau sengaja mengakaliku, aku tidak sebodoh yang kau kira, kata buaya semakin marah. Aku tidak peduli kau bodoh atau pintar, yang penting air sungai dan air laut adalah kesukaanku, kata sura. Karena tidak ada yang mau mengalah, maka pertempuran sengit antara ikan hiu sura dan buaya terjadi lagi. Pertarungan kali ini semakin seru dan dahsyat. Buaya mendapat gigitan hiu sura di pangkal ekornya sebelah kanan. Selanjutnya, ekornya itu terpaksa selalu membengkok ke kiri. Sementara ikan sura juga tergigit ekornya hingga hampir putus. Lalu ikan sura kembali ke lautan. Buaya puas telah dapat mempertahankan daerahnya. Pertarungan
Pertarungan antara ikan hiu yang bernama Sura dan buaya ini sangat berkesan di hati masyarakat Surabaya. Oleh karena itu, nama Surabaya selalu dikaitkan dengan peristiwa ini. Dari peristiwa inilah kemudian dibuat lambang kota Surabaya, yaitu gambar ikan hiu sura dan buaya. Nah, di sini cerita asal-usul kota Surabaya. Jadi Surabaya itu berasal dari dua kata, yaitu sura dan buaya. Kalau sura tadi artinya adalah ikan hiu. Anak-anak, dari video tadi kita sudah belajar tentang kota Surabaya. Nah, sekarang kalian bisa tanyakan kepada orang tua kalian asal-usul kota daerah kalian. Misalkan kota Aji Barang, kota Purwokerto, dan lainnya. Ibu mempunyai gambar persegi 4. Gambar itu kita dibagi menjadi 4 bagian. Yang satu bagian kita diberi arsiran atau diberi warna. Nah, dari gambar itu Bapak itu menunjukkan pecahan 1/4. Yang satunya itu juga disebut dengan pembilang. Yang 4-nya itu disebut dengan penyebut. Nah, gambar yang kedua adalah sebuah lingkaran. Kita membagi menjadi 3 bagian. Yang satu bagian kita diberi warna atau diarsir. Akhirnya pecah itu disebut dengan pecahan 1/3 atau bisa juga kita baca dengan 1/3. Yang menunjukkan pecahan 1/3. Gambar pertama, ada lingkaran dibagi menjadi 3 bagian. Yang satu bagian kita arsir, berarti kita beri tanda apa ya? Beri tanda centang. Gambar kedua, ada persegi 4. Kita bagi menjadi 2 bagian. Yang satu kita arsir, berarti itu menunjukkan pecahan. Kita beri tanda apa ya? Tanda silang. Yang ketiga, di situ ada gambar lingkaran. Kita bagi menjadi 3 bagian. Yang satu kita diarsir, berarti itu kita beri tanda apa ya? Beri tanda centang. Anak-anak, sekarang kita baca cerita yang ada di layar. Menyapa pengunjung. Pengunjung kebun binatang berasal dari berbagai sekolah dan masyarakat. Mereka berasal dari berbagai daerah atau suku. Siti menyapa beberapa pengunjung. Siti berkenalan dengan Baria. Ia berasal dari Madura. Dayu berkenalan dengan Asep. Ia berasal dari Bandung. Beni berkenalan dengan Joko. Ia berasal dari Solo. Edo berkenalan dengan Madin. Ia berasal dari Jakarta. Mereka senang bisa berkenalan di kebun binatang. Dari cerita itu, kita bisa ambil bahwa di situ ada beberapa daerah dan suku bangsa. Sekarang kita pasangkan gambar tersebut. Bola tangan merupakan permainan olahraga bergu, di mana setiap bergu itu mereka berjuang memasukkan suatu bola ke gawang lawan. Permainan ini serupa dengan permainan sepak bola, tetapi menggunakan teknik tangan. Setiap regu biasanya dilakukan antara 4 sampai
sampai 7 orang. Anak-anak, sekarang kita belajar langkah-langkah membuat maket kebun binatang. Ibu guru punya videonya. Kita simak bareng-bareng ya. Simak bareng-bareng cara membuat maket. Gampang kan? Mudah?